tanya jawab, hindari berdebat dulu. Ada sih trik untuk kalian itu tidak terlihat berdebat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya di Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini saya juga akan memberikan sedikit tips yang penting ketika kalian melakukan atau dalam pelaksanaan presentasi sidang sempro ataupun skripsi kalian. Skripsi akhir, sidang akhir ya kalian gitu ya, sempro dan sidang akhir. Saya lebih kepada pelaksanaan presentasi atau teknik presentasinya ini cuman sedikit aja yang paling penting, sebenarnya banyak yang harus diperhatikan gitu ya. Cuman kalau untuk ketika sidang skripsi inilah hal-hal yang penting yang harus kalian lakukan ketika pelaksanaan berlangsung gitu ya. Yang pertama apa sih Bu yang harus kita perhatikan ketika kita berpresentasi, yaitu grooming ya. Guys, ketika kalian mau sidang sempro ataupun sidang akhir skripsi, perhatikan grooming. Grooming itu apa ya? Dandan gitu ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian harus diperhatikan. Grooming mulai baju ya, alma mater disetrika dulu. Baju dalam itu juga disetrika ya. Semuanya, celana dan semuanya itu harus benar-benar rapi biar kita para penguji juga enak ngelihatnya gitu ya. Itu kalau saya yang nguji itu pasti buat saya itu juga penilaian buat saya, karena kalau kayaknya ada ya indikator penilaiannya gitu ya. Jadi itu juga penting buat saya, salah satu indikator buat saya untuk menilai kalian benar-benar siap berarti ya. Baju. Yang kedua rambut. Kalau laki-laki hendaknya lah kalian itu pakai minyak rambut. Oh my god, terkadang ada yang amburadul gitu ya, kayak kalian itu tidak prepare sekali untuk skripsinya kalian menganggap ini ya udahlah cuman skripsi sidang biasa aja, mau kemana sih ya, nggak gitu juga. Kalian tidak akan pernah tahu perjalanan sidang kalian seperti apa ya. Kalau dosennya lagi moodnya bagus, kalau lagi moodnya nggak bagus gimana, ada akan aja yang nanti yang dinilai oleh dosen pengujinya, termasuk penampilan kalian. Kalau kalian berpenampilan yang baik, itu juga dosen juga akan merasa dihargai. Oh, anak ini siap banget ya mau ujian. Nah, seperti itu ya. Rambut yang rapi dan juga kalau bisa pakai minyak rambut. Wajib sih kalau buat saya pakai minyak rambut untuk yang laki-laki ya. Terus kalau yang cewek pakai jilbabnya jangan terlalu di model-model, ya udah biasa seperti ini aja, nggak apa-apa, yang penting rapi dan juga disetrika. Jangan gini, biasanya jilbabnya kalian itu ya cewek begini ya, pas lagi presentasi begini diperbaiki di tengah perjalanan presentasi. No, hindari yang seperti itu. Sudah, kalau mau ditaruh di sini, diselipkan peniti, sudah selesai. Jadi apapun nanti ada badai apapun yang di tengah perjalanan tidak akan ada apa-apa dengan jilbab kalian, jadi aman ya. Itu diperhatikan dalam grooming. Yang ketiga adalah make up. Mau laki-laki ataupun perempuan, tolong make upnya juga dijaga. Cowok ya memang mungkin tidak make up ya, minimal pakai pelembab biar mukanya nggak kering, nggak berminyak, dan tetap segar ketika kalian itu berpresentasi. Jadi kita yang sebagai penguji enak juga melihatnya, kalian itu segar juga gitu ya, kita merasa dihargai juga sebagai pengujinya gitu. Kalau yang cewek make upnya nggak usah berlebihan ya, cukup bedak. Kalau mau pakai lipstiknya nggak terlalu terang-terang banget, yang penting terlihat segar. Jangan yang pucat-pucat banget. Bu, saya nggak suka yang terang.
putih, terus ininya sepatunya hitam, udah kayak anak SD zaman dulu gitu ya. Dan nggak seperti itu juga gitu ya. Kalau mau formal pakai yang hitam, yang gelap ya. Sepatunya yang biasa aja, mau pantofel lebih bagus. Kalau mau sepatu cantik, karena memang tidak ada aturan ya. Kalau ada aturan pantofel ya silahkan pakai pantofelnya gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau mau pakai rok, bajunya juga dijaga gitu ya. Jangan sampai kalau kita di kampus, mohon maaf, kalau kampus muslim mungkin harus menutupi sebagian badan yang memang harus ditutupi gitu ya. Itu kalau dari grooming, baju, rambut, make up, sepatu, dan kaos kaki harus diperhatikan dari groomingnya. Yang kedua adalah bahan tayang. Nah ini penting, bahan tayang atau slide atau PPT-nya kalian. Data kalian usahakan simpen di beberapa tempat, baik laptop, flash disk kalian ataupun email ya, menghindari nggak bisa kebuka, menghindari lupa dan lain sebagainya. Kalian sudah prepare semuanya, taruh di beberapa tempat ya. Yang kedua, pointer ini penting sekali kalau buat saya sebagai dosen komunikasi juga di kampus. Jadi kalau buat saya pointer itu adalah menunjukkan seberapa profesionalnya kalian dalam berpresentasi ya. Mungkin kalian bukan orang yang ahli banget, tapi kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada penguji kalian dan kepada audiens. Jadi pakai tuh pointer, jangan menunjuk yang ini bu, no, tidak seperti itu ya. Jadi usahakan pakai pointer ya. Kalau nggak punya pinjem, kalau mau beli murah, ada yang 80 ya, 100 itu udah murah-murah kok. Yang ketiga, PPT-nya ya. PPT dan ini masih di bahan tayang ya. PPT-nya jangan terlalu tekstual. Kadang kalian tuh pinter untuk membuat PPT tuh ya. Ada yang model begini, model begitu, gambarnya itu bagus-bagus, cuman tekstual. Kalian terlalu banyak tulisan ya, meskipun keren tapi tulisan toh ya nggak ini juga buat kami. Kok tulisan aja, sebenarnya kamu paham nggak sih cara membuat PPT gitu ya. Jadi PPT-nya kalian itu usahakan PPT-nya itu jangan tekstual, beberapa poin aja, namanya juga PowerPoint ya. Kalau saya mengizinkan kalian presentasi pas kuliah gitu ya, di kelas boleh kalian tulis, tapi kalau umpamanya udah di sidang akhir skripsi, tolonglah ya yang poin-poinnya saja, jangan terlalu banyak gaya untuk PPT-nya, tapi benar-benar kalian paham atas PPT itu dan tidak tekstual gitu ya. Itu untuk PPT-nya. Yang kedua bahan tayang sudah, yang sekarang gestur tubuh. Yang ketiga, jangan datar ya. Kalau kalian jadi dosen itu ini mau ngomong apa sih gitu ya. Jadi sesuaikan. Kalau kalian ingin membacakan isi dari laporan kalian itu adalah misalnya mengenai kenaikan harga yang terjadi, sesuaikan isi dengan mimik wajah kalian tuh, sesuaikan. Jangan kenaikan harga sendiri yang di sini memang terjadi. Oh, itu sangat tidak menarik. Itu buat saya penilaian sih kalau buat saya, karena nggak nyaman dilihatnya gitu ya. Jadi sesuaikan antara apa yang disampaikan dengan gestur tubuh kalian. Umpamanya saya bilang bahagia ya mukanya bahagia, kalau mamanya lagi naik ya naik, kalau turun ya turun. Jadi kalau mamanya lagi sedih ya sedih, ya sangat disayangkan sih. Nah itu sesuaikan gesturnya, jadi kalian tuh terlihat profesional sekali ketika nanti kalian presentasi. Yang ketiga adalah jangan suka gerak-gerakin kaki, tangan dan lain sebagainya ketika presentasi. Nggak penting kaki ke kiri, kaki ke kanan ya, kayak nahan apa gitu ya, sikap tegap gitu ya, benar-benar siap untuk presentasi. Tangan ini kalau memang mau menjelaskan luas, jadi dengan tangannya dimainkan boleh sekali, boleh banget kayak gitu ya, untuk menyampaikan dengan gestur tubuh ya. Yang paling penting di tengah presentasi ini, ketika sudah tanya jawab, hindari berdebat dulu. Ada sih trik untuk kalian itu tidak terlihat berdebat, yaitu kalian hindari kata tapi. Misalnya, mas ini kan harusnya begini mas, wah kalian nggak terima nih ya, tapi pak ini kan maksud saya. No, sudah, tenang dulu baru kalian jawab. Baik bapak, terima kasih bapak untuk sarannya. Baik, bisa saya tambahkan sedikit penjelasan dari saya, bahwasannya memang saya mengambilnya begini, bukan tapi pak saya kan maksudnya tapi pak maksud saya itu adalah, jangan pakai kata tapi, ubah dengan kata baik pak, terima kasih, bisa saya tambahkan penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu begini. Jadi mimik wajah itu jangan terlihat kamu itu kayaknya sakit hati banget karena dikomentari dan lain sebagainya, tidak ya. Jadi dirubah caranya untuk ketika kalian mau berargumentasi
Ya, itu aja dari saya tips untuk selama perjalanan presentasi di sidang sempro ataupun sidang akhir skripsi. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan lagi ibadah ya. Menjalankan ibadah kalian ini, yaitu mencari ilmu, dan semoga skripsinya lancar dan semoga semuanya dimudahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.